Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi keanekaragaman tumbuhan mengenai ordo Cucurbitales dan ordo Campanulatae dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Fauzia MSI dan Ibu Ramadhani Fitri MPD yang beranggotakan saya Yolanda Syafmita dengan NIM 200311112 dan teman saya yaitu Yuni Pertiwi dengan NIM 200311038. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai ordo Cucurbitales dengan familia Cucurbitaceae. Menurut Engler dan Diels, ordo ini hanya mempunyai satu familia, yaitu Cucurbitaceae, dengan ciri-ciri tumbuhan berbaring atau memanjat dengan sulur spiral atau sering bercabang, berupa kuncup yang termodifikasi. Sulur kadang-kadang berupa duri. Tumbuhan anual sampai perennial, monocoeus atau diocoeus, herba atau berkayu lunak, dan jarang subfrutex. Kemudian, sering mengakumulasi silika dan kalsium karbonat menghasilkan alkaloid piridin, khas mengandung substansi triterpenoid tetrasiklik yang disebut kukurbitasin dan saponin dan tidak bertanin. Selanjutnya yaitu ciri daunnya. Daun biasanya tunggal dan tersebar, pertulangan daun palmatus dan pinggir daun palmatilobus, kadang-kadang daun majemuk palmatus dan tidak memiliki stipula. Selanjutnya ciri bunga, yaitu ada bunga majemuk atau tunggal, umumnya uniseksual, actinomorph, ada yang hypanthium. Selanjutnya sepal umumnya 5, petal 5 bersatu dan stamen 5. Kemudian ginesium umumnya 3 karpel, ovarium inverus dengan 3 placenta parentalis, stilo 1 dengan 1 sampai 3 stigma, dan ovul banyak. Selanjutnya yaitu ciri buah, yaitu buah baka, pepo, atau kapsula. Biji sering gepeng, besar, kadang-kadang bersayap, dan tidak memiliki endosperm. Sub ini terdiri dari 100 marga dengan 700 jenis dan tersebar di daerah tropis dan subtropis. Berikut merupakan contoh dari familia ini, yaitu ada Cucumis sativus, Cucumis melo, Cucurbita moschata, Citrullus lunatus, di mana familia yang saya sebutkan tadi buahnya dapat dimakan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, ini merupakan gambar beberapa contoh dari familia Cucurbitaceae. Ada mentimun, semangka, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan contoh dari familia Cucurbitaceae. Selanjutnya yaitu contoh familia Cucurbitaceae, yaitu Cucumis sativus. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Selanjutnya klasifikasi ilmiah dari Cucumis sativus yaitu kerajaannya Plantae, divisi Magnoliophyta dengan kelas Magnoliopsida dengan ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae dengan genus Cucumis dan spesies Cucumis sativus. Berikut ini merupakan gambar dari bagian dari Cucumis sativus. Pada bagian A, yaitu merupakan cabang dengan bunga jantan dan bunga betina. Pada gambar B dan C merupakan bunga jantan dan penampang memanjang. Bagian gambar D merupakan apabila bagian C diperbesar. Gambar E merupakan sepasang antena berbentuk cacing. Gambar F dan G merupakan bunga betina dan penampang memanjangnya.
Gambar H merupakan stilus dan stigma, gambar I merupakan penampang melintang ovarium, dan gambar J dan K merupakan diagram bunga dari bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya yaitu Citrullus lunatus, atau yang kita kenal dengan semangka. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida dengan ordo Cucurbitales, familia Cucurbitaceae dengan genus Citrullus dengan nama spesies Citrullus lanatus. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuni Pertiwi. Kepada Yuni, disilakan. Selanjutnya yaitu ordo dari Campanulatae atau familia dengan Compositae. Ciri-ciri umum dari ordo Campanulaceae yang pertama yaitu perhiasan bunga dan endoecium pentamer, jumlah karpel 2 atau lebih, stamen dalam satu lingkaran 5 buah, antera 2 TK, sering berlekatan atau singenesis. Dan yang terakhir yaitu ovarium satu ruang dengan satu biji. Ordo ini memiliki familia 2. Yang pertama itu Campanulaceae dan Compositae, tetapi yang lebih banyak terkenal yaitu familia Compacitae atau Asteraceae. Dengan ciri-ciri umumnya yaitu yang pertama, tumbuhan ini berbentuk herba atau pertu dan jarang pohon. Menyimpan karbohidrat dalam bentuk polifruktosin inulin, menghasilkan poliasetelin, sesquiterpen pahit, minyak triterpenoid, alkaloid, cyanogenik tanpa senyawa iridoid dan tidak bertanin. Umumnya tanpa asam elaget dan proantosianin. Latissifer pada phloem mengandung lateka yang kaya akan triterpen. Pada puak-puak lain terdapat saluran-saluran resin yang dibentuk secara skirogen. Juga terdapat sel-sel lateks selain saluran resin. Kristal kalsium oksalat hanya kadang-kadang terdapat. Struktur tubuhnya yaitu pada daun tersebar atau berhadapan, daun jarang terdapat dalam lingkaran batang, tepi daun rata bergerigi sampai berbagi, daun majemuk tanpa stipula. Pada bunga, terdapat perbungaan pada kapitalium di dasar bunga yang dilindungi involucrum. Dasar bunga berbentuk cawan, kerucut, atau bulat. Memiliki braktea atau palea, rambut keras tanpa braktea. Kelopak termodifikasi menjadi rambut sisik. Kemudian selanjutnya yaitu mahkota 5 petal dan bersatu, bentuk tabung 5 lobus, pita dengan tabung pendek di dasar dan 3-5 gigi di ujung. Stamen berjumlah 4 atau 5, epipetal dan filamennya lepas. Anteranya hampir bersatu atau singenesis, bunga pontanri yang artinya stamen lebih awal masa daripada pistilium, ginaecium 2 karpel 1 ruang, loful, ovarium invirus. Kemudian stilusnya bercabang 2. Berikut adalah contoh dari Asterus diva richatus yang merupakan contoh tanaman dari ordo ini. Di mana gambar A menunjukkan habitusnya yang perlu, kemudian involucrumnya berbentuk tabung, capitulus dari atas, yang bagian D bunga tabung, E stilus bercabang, F bunga tabung dibuka memperlihatkan stamen, yang G akhen dengan papus, yang H skema penampang memanjang ovarium, yang I bunga pita, dan yang K merupakan bagian J, bagian pita dengan stilus. Kemudian reproduksi dari tanaman ini yaitu bunga actinomorph atau zigomorph, biseksual atau uniseksual. Perbungaannya satu kapitalium terdapat yang pertama bunga pita. Bunga pita letaknya di tepi dan mandul, dan bunga tabung letaknya di tengah dan berperan sebagai reproduksi. Contohnya dapat kita amati pada tanaman Helianthus anus, seperti yang tampak di gambar. Bagian tepi merupakan bunga pita, dan bagian tengahnya merupakan bunga tabung. Yang kedua yaitu semua bunga pita.
dapat kita amati pada tanaman Sonchus, seperti yang tampak pada gambar 2. Dan yang ketiga yaitu semua bunga tabung, yang dapat kita amati pada tanaman Ageratum, yang tampak pada gambar 3. Dan yang keempat, semua bunga berbibir 2, yang pada tanaman Ergerbera, di mana tanaman ini memiliki 2 lapisan bibir. Dan gambar ini menunjukkan bahwa bunga pada bagian ini disebut dengan pita atau kapi, dan bagian semua ini disebut dengan capitulus. Satu ini disebut dengan bunga pita, dan ini disebut dengan braktea. Ini merupakan penampang dari bunga pita, dan ini merupakan penampang dari bunga tabung yang berfungsi sebagai reproduksi. Ekologi dan klasifikasinya. Suku ini memiliki 1.100 marga dan 20.000 jenis. Marga yang paling besar yaitu Senecio sebanyak 1.500 jenis, Vernonia 900 jenis, Hieracium 800 jenis, Eupatorium 600 jenis, Centaurea 600 jenis, dan Artemisia 400 jenis. Tanaman ini bersifat kosmopolitan, tetapi berkembang baik pada daerah temperata dan subtropis, bukan pada daerah hutan lebat. Contoh dari familia Asteraceae yang pertama yaitu Helianthus anus. Salah satu contoh tumbuhan ini, klasifikasinya yaitu merupakan regnum dari Plantae, divisi dari Spermatophyta, kelas dari Angiospermae, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Helianthus, dan spesiesnya Helianthus anus. Contoh yang kedua yaitu Ageratum chonizoides, dengan klasifikasinya yaitu regnum Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Ageratum, dan spesiesnya Ageratum chonizoides. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.